wanita berbisnis di masa pandemi. Kan seperti itu ya topik kita ya, Dev ya? Iya, betul. Oke. Teman-teman di sini pasti kepingin tahu, ya, mengapa sih MLM? Kenapa sih MLM ini kok cocok ya dijalankan oleh wanita? Sebelum aku kasih tahu kenapa MLM, aku mau kasih tahu dulu nih 4 fakta kalau misalkan 80% yang jalanin MLM itu wanita semua gitu loh rata-rata. Dan ternyata menurut hasil riset 4 kali lipat jumlah dari wanita itu lebih banyak daripada laki-laki yang menjalankan MLM. Nah, ini tuh riset dari buku yang pernah aku baca, Robert T. Kiyosaki, yang tadi Pak Suprato tunjukin, Peluang Abad 21. Nah, di situ tuh jelas banget gitu, dikasih tahu kalau pemain MLM ternyata lebih banyak wanitanya. Terbukti juga ya, kalau di LWG ini, para cash reward-nya juga 70% itu wanita semua. Jadi kenapa MLM gitu? Karena MLM itu seringkali dipikir orang-orang itu adalah bisnis sampingan gitu loh. Nah, secara histori juga kan kepala rumah tangga itu kan kebanyakan laki ya. Benar nggak sih? Kepala rumah tangga itu laki, dan laki-laki itu dibilang tulang punggung keluarga gitu. Nah, kenapa MLM itu jadi bisnis sampingan yang akhirnya dijalankan sama ibu-ibu rumah tangga kebanyakan gitu loh. Jadi laki-laki dari pagi sampai sore ya memang kewajibannya untuk kerja, cari duit. Nah, istri-istri ya tetap jaga anak, jaga rumah gitu kan ya. Dan juga bisa berbisnis sampingan, karena kalau misalkan ibu rumah tangga fokusnya kan harus ke keluarga dulu nih menurutku. Nah, sisanya itu bisa dipakai untuk bisnis sampingan ini gitu. Nah, yang kedua, bisnis MLM ini sebenarnya tuh bisnis hubungan gitu loh. Jadi bukan hanya jualan aja, tapi kita tuh harus punya kemampuan untuk interaksi, ngajak ngobrol orang, terus mesti sabar, harus melatih orang juga. Karena kita itu harus membimbing orang sampai orang itu benar-benar jadi gitu loh. Istilahnya kayak contohnya, aku minta resep kue nih sama Cirini gitu. Nah, Cirini harus ngajarin aku dong pelan-pelan supaya aku tuh ngerti cara buatnya gitu. Sama di bisnis MLM ini, kita nggak hanya ngajarin jualan aja, tapi kita juga ngajarin bisnis gitu. Ya, masuk akal, Dev. Karena memang awalnya kan orang-orang melihat MLM itu sebagai apa ya? Oh, saya kepingin dapat penghasilan tambahan, gitu ya. Nah, makanya para ibu rumah tangga, wanita itu tertarik ya untuk memulai bisnis MLM. Dan yang kedua yaitu, memang saya setuju, Dev bilang ini bisnis kita butuh komunikasi. Dan kalau bicara soal komunikasi, wanita itu memang lebih jago daripada laki-laki. Kan laki-laki pada dasarnya kan cuek ya. Betul. Wanita itu lebih bisa ngobrol. Ya, kan ada survei, kalau nggak salah riset jumlah kata-kata dari wanita itu belasan, lebih banyak ya, jauh lebih banyak daripada laki-laki gitu loh. Jadi makanya that's why MLM itu menjadi salah satu pilihan ya untuk para wanita. Nah, selanjutnya Dev, kita bicara lebih dalam lagi ya. Mengapa wanita kamu anjurkan untuk berbisnis? Kan pada dasarnya kan wanita kalau menikah ya udah urus rumah tangga kan kayak gitu kan. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang kan udah mulai shifting ya, mulai bergeser di mana kita udah ketemu banyak sekali business woman dan pemimpin-pemimpin perusahaan juga wanita. Bahkan pemimpin di politik juga udah banyak yang wanita. Nah, menurut Devi sendiri ya, mengapa sih wanita itu cocok banget berbisnis, dan kenapa kok pilih MLM sebagai bisnis? Ya, aku ada 3 alasan kenapa wanita itu harus berbisnis. Yang pertama, menghindari ketergantungan. Ketergantungan tuh pada pasangan, pada mungkin kalau yang single tuh kan pasti masih bekerja gitu loh. Apa ya berarti ya, perusahaan ya, masih kerja di perusahaan atau mungkin di toko atau di mana. Nah, kalau untuk yang udah berumah tangga kayak aku, pasti kan orang mikirnya aku tuh bergantung banget sama suamiku, padahal nggak juga gitu loh. Nah, yang kedua, alasannya meningkatkan rasa percaya diri. Kalau kita wanita bisa
punya uang sendiri, punya income sendiri, pasti kita lebih pede. Contohnya misalkan nih, aku tuh paling jengkel ya ketemu ibu-ibu atau cewek yang misalkan kita lagi ngumpul, terus kita beli something, terus mereka ngomong gini, ntar ya gue tanya suamiku dulu. Itu sebenarnya pertama bukan alasan sih, ya memang lu nggak mau beli aja gitu loh. Tapi yang kedua, ya mungkin itu alasan karena dia nggak punya uang, uangnya tuh laki yang punya gitu loh. Tapi kan berarti rasa percaya dirinya nggak meningkat kan, karena dia bergantung banget kan sama pasangannya gitu. Nah, apalagi kayak misalkan nih, teman-teman kalau misalkan tiba-tiba nih kita nggak minta ya, kalau misalkan pasangan atau mungkin perusahaan yang kita lagi kerja di sana itu mungkin ada bangkrut atau mungkin nggak bisa uh, menghasilkan lagi. Nah, kita gimana tuh? Itu kan nyambung ya, menghindari ketergantungan, meningkatkan percaya diri. Jadi kita udah tergantung sama orang, sama banget misalkan kita kehilangan itu gitu loh. Jadi teman-teman harus punya uh, bisnis atau income kecil-kecilan ya. Yang penting jangan zero income aja karena kan banyak tuh di TV-TV sekarang artis-artis itu pada komplain karena mereka itu zero income padahal ya kayaknya bisnisnya fine-fine aja gitu loh. Nah, misalkan nih kayak gini nih kok, ya kan. Misalkan aku nggak dapat uang nih, aku dapat uang dari suamiku, ya kan. Berarti kan, terus aku nggak kerja. Terus misalkan suamiku ulang tahun gitu ya. Kan nggak lucu juga aku bilang, yang nanti bulan ini tambahin ya uangnya. Soalnya aku mau beli kado, soalnya ada sesuatu yang aku mau beli. Nah, ternyata tuh kado ulang tahun. Gitu loh, ya kan. Pakai duit suami untuk menghadiahkan suami kembali ya. Iya, kan nggak lucu gitu loh. Secara mental kan kamu jadi nggak pede untuk itu gitu loh. Ya mungkin sekarang Instagram atau media sosial semua nipu lah gitu. Jangan pernah lihat sesuatu itu semua dari covernya. Mungkin nggak sebagus itu gitu loh. Jadi teman-teman tetap ya harus punya bisnis sendiri walaupun itu kecil-kecilan. Nah, yang ketiga alasannya uh, punya kendali waktu. Jadi kalau misalkan untuk yang single ya, yang mami-mami yang ngurusin anak, dulu itu aku tuh selalu nyempatin waktuku sambil nganter anak, aku prospek gitu. Aku bisa waktu ini ketemuan nih, soft selling aja sih biasanya kalau Devi ya. Karena aku nggak pernah, jujur aja, aku tuh nggak pernah bilang ke orang, aku punya produk bagus nih, aku punya bisnis bagus nih, yuk join yuk sama aku nggak pernah. Karena aku lebih ke branding diri gitu. Sehingga orang tuh udah tahu aku tuh LWG, dan orang tahu aku sering nge-trip sama LWG, terus mereka tanya gimana caranya. Aku tipenya gitu sih ya. Nah, tapi aku ngajakin orang untuk ketemu, jam sekian nih aku di daerah sini, yuk ketemu yuk. Nah, ya udah tinggal mainin deh caranya soft selling ya kan. Nah, jadi kita itu sambil ngurus anak, kita ngurus rumah tangga juga, nggak meninggalkan kita yang jadi mami, tapi kita juga berbisnis gitu loh. Nah, buat orang-orang yang ngantor nih, kenapa kok aku akhirnya nggak pilih kantoran lagi atau back office? Kayak misalkan dulu kan aku tuh project manager event ya, roadshow terus tiap minggu, keluar kota terus jarang banget aku di Surabaya. Terus juga aku pernah jadi interior design juga, terus pernah kerja properti juga, agent properti gitu. Nah, kenapa sih aku nggak mau back office lagi gitu? Karena menurut aku kalau udah kerja dari pagi sampai malam, aku udah nggak punya waktu lagi gitu loh di rumah. Yang ada pulang uh, suaminya suaminya mana masakan misalkan gitu ya. Aku makan apa nih misalkan. Terus anak-anak juga gimana. Aku posisi udah pasti capek banget gitu. That's why aku nggak pilih pekerjaan lain selain MLM. Karena aku pengen tetap berbakti ya jadi istri dan juga mami gitu, terus juga berbisnis gitu. Siapa bilang gitu wanita-wanita yang ibu rumah tangga itu nggak bisa berprestasi, itu salah besar. Justru ini menurutku loh. Ya. Kalau misalkan kita kantor gitu, kita malah nggak bisa benar-benar menjadi seorang istri yang sesungguhnya gitu, nggak bisa jadi mami yang sesungguhnya kayak gitu. Udah capek juga malam kan mau ngurusin ini itu, me time aja tuh udah nggak sanggup, udah capek lagi ya, udah capek. Iya, udah capek. Nih coba deh teman-teman cewek-cewek pada chatting dong ke aku, siapa yang pernah ngalamin kayak gini?
pada saat kita ngurus rumah tangga, itu tuh rasanya udah capek banget. Sometimes mungkin kita ngerasa kayak suami kok nggak peduliin ya. Nih gue udah capek banget, masa gini-gini gue mesti kerja lagi gitu. Dan sampai suatu ketika kalian tuh ngerasa me time hanya di kamar mandi. Pernah nggak sih yang ngerasain itu? Iya, serius. Jadi kalau untuk kayak BAB aja pegang handphone lama banget nggak keluar-keluar. Ayo, siapa itu? Yang kayak gitu. Coba chatting aku penasaran soalnya. Nah, terus juga ya, kalau misalkan mereka mandi, mereka ngerasa relax. Nah, ini udah pada masuk nih. Pernah Ternyata, dong. Ya. tahu nggak, Dev? Ternyata salah satunya Pak Suprapto. Saya. Oh, kalau Pak Suprapto lain. Pak Suprapto tuh me time-nya di Bali ya, Pak. Wih, betul. Kita partner in crime kalau di Bali ya. Pasti hero kawan ya. Hero kawan. Ini pada banyak nih masuk chatting aku banget. Ini udah pasti gitu loh. Kenapa? Karena itu sudah persoalannya kita. Dan kalau misalkan menurut aku nih, kalau kita joinnya di MLM, kita tuh jadi punya banyak waktu untuk keluarga. Terus kita itu punya komunitas yang positif yang bisa membuat kita tuh lebih semangat lagi. Ini aku nih berasa asik di kamar mandi. Me time di kamar mandi, aku pernah dong, aduh udah pada teriak-teriak. Bener kan berarti risetnya tuh akurat banget berarti. Ya. Kamar mandinya masih dibuat nyaman kalau gitu ya. 3 hal ini ya, Dev ya, menurut kamu ya. Menghindari ketergantungan. Memang benar sih, karena saya pernah baca satu quote yang tulis, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Everything can change gitu loh. Jangan sampai terjadi perubahan, sesuatu terjadi, baru kita mulai mau sibuk cari bisnis, itu udah nggak enak ya dalam kondisi kepepet. Tapi kalau misalkan kita jalankan bisnis ini selagi nggak butuhkan, itu menarik sekali. Makanya ibu rumah tangga itu bagus banget ya. Devi tadi udah cerita ya. Jadi jangan tergantung sama siapapun juga. Ya berharap sih semuanya lancar-lancar aja, tapi kan kita nggak tahu kan. Meningkatkan percaya diri itu juga saya setuju banget. Karena kalau udah punya penghasilan sendiri, PD-nya pasti makin oke. Belanja juga nggak harus minta-minta suami lagi ya. Bisa mau belanja, ya tinggal belanja aja. Karena kan punya penghasilan sendiri dan punya kendali waktu. Karena memang MLM itu paling cocok sih dijalankan karena kita bisa lakukan kapanpun. Mau pagi, siang, sore, di rumah aja. Wah, udah terbukti lah selama pandemi ini, kita jadi bapak rumah tangga juga lakukan semuanya di rumah kan. 100% Zoom seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini ya kita bisa gitu menjalankan bisnis ini. Nah, Dev, saya mau tanya ke Devi, pengalaman ya selama kamu 3 tahun bangun bisnis LWG, oke? Kan kita pada tahu nih, para upline juga tahu bahwa jaringan kamu 90% itu adalah wanita, ibu rumah tangga muda, yang juga repot ngurus rumah tangga. Nah, gimana nih kamu membimbing teman-teman, apa hasil yang sudah kamu nikmati, apa yang membuat MLM ini unik dibandingkan dengan bisnis lainnya, yang membuat mereka itu juga happy menjalankan bisnis ini. Hasilnya seperti apa, Dev? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau banget dong. Sebenarnya kalau pengalamanku ya di LWG ini, itu satu hal yang berkesan pasti karena komunitas. Karena kan aku pertama kali jalanin bisnis LWG ini, aku tuh udah punya kerjaan gitu loh. Nah sekarang ini aku malah menyampingkan kerjaan utamaku, aku lebih fokus jalanin LWG, bangun tim, bangun jaringan gitu. Nah, pertama kali waktu ada acara dulu OPP ya, namanya OPP ya, presentasinya LWG. Pertama kali itu ada di Surabaya, di Pop Hotel. Yang kedua itu di Wisma Dharmala. Dua-duanya dibawakan oleh salah satu co-founder LWG yang hari ini nggak ada, namanya Pak Leo gitu. Dan aku datang di 2 acara ini. Sampai suatu ketika di acara yang kedua di Intiland Tower atau Wisma Dharmala di Surabaya, aku udah prepare banget mau ikut acara Pak Leo itu, tiba-tiba aku lihat Pak Suprapto ada di gedung itu. Aku kaget banget kan. Loh ini kan co-foundernya LWG, aku nggak kenal sama sekali sama Pak Suprapto. Terus tiba-tiba
aku udah deg-degan nih Pak waktu itu ceritanya. Terus aku beranikan diri untuk manggil Pak Suprato. Pak Suprato gitu. Terus Pak Suprato, halo, ini ya mau ke acara LWG ya? Ini jalannya di sini nih Pak, lewat sini. Aku bilang gitu. Terus Pak Suprato langsung ngeluarin kata-kata yang bikin aku tuh happy banget. Bu Devi ya, waktu itu masih panggil ibu lagi ya kan. Dulu aku kayak ibu-ibu ya Pak, sekarang berubah ya. Terus ya itu Pak Suprato langsung ngomong Bu Devi ya. Loh kan kita nggak saling kenal gitu loh. Tahu Tapi nggak kok, kenapa saya panggil kamu Bu Devi? kok bisa? Karena ada name tag-mu. Kelihatan. Enggak lah, aku pakai baju bebas kok, nggak pakai seragam. Nah, tapi dari situ loh, kesan pertamaku, Pak. Karena aku ngerasa, wih, co-founder tahu namaku gitu loh. Mungkin karena Coach Charles sering ceritain aku kali ya. Kalian kan sering ngopi bareng ya? Kenapa ya kok bisa tahu ya? Iyalah, kan aku kan achiever juga ya. Apa sih yang nggak tahu Devi gitu loh ya pertanyaannya. Iya. Jadi aku ngerasa kayak, wow, asik ya komunitasnya ini tuh ternyata juga nyeritain. Jadi upline-ku ini juga nyeritain tentang situasi dan kondisinya downline-nya. Bahkan prestasinya juga gitu. Tapi yang bikin aku amazed itu, ini orang tahu namaku gitu. Karena kita tuh paling happy dah kalau orang tuh tahu tahu nama kita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku tuh nggak gampang hafalin nama orang. Jadi begitu aku bisa tahu nama orang itu tuh, aku senang banget gitu. Jadi aku bisa manggil-manggil terus tuh namanya gitu. Nah, teman-teman juga bisa jadiin ini inputan ya. Kalau misalkan manggil ketemu orang, sebut tuh namanya kayak Cilinda, Coach Charles, thank you ya gitu. Supaya apa? Supaya kita lebih ingat. Karena aku tuh susah banget ngingetin nama orang. Nah, singkat cerita, waktu itu Pak Suprato bilang, kalian harus, Pak Suprato ngomong ke banyak orang, tapi aku ngerasa itu kayak tertuju padaku gitu loh. Jadi Coach Charles, Celinda nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngepost, tapi Coach Charles tuh ngepost banget, aku harus ikut Core Weekend di Jakarta. Nah, aku rasa nggak mungkin lah aku pergi-pergi kayak gitu loh. Bagus Dev gitu. Tapi karena Coach Charles-nya di Jakarta, aku di Surabaya kan, jadi kan masih bisa ngeles gitu loh. Nah ini Pak Suprato datang ke Surabaya waktu itu cerita tentang Core Weekend waktu itu. Terus beliau bilang, masuk kucing, keluar harimau ya, apa macan ya. Nah itu, aku tertantang gitu, dan puji Tuhan ya, sampai hari ini, dari hari itu nih Pak, sampai hari ini prestasiku ya sesuai dengan speed yang aku harapkan, bahkan di masa pandemi kayak gini aku malah dapat cash reward gitu loh, aku senang banget. Nah, pastinya pengalaman aku selama kurang lebih 3 tahunan lebih ini, aku tuh jalanin LWG ini tuh awalnya pengen jualan. Karena kan rasa ini gampang banget gitu dijualnya, ini produk kesehatan, anti-aging, pasti gampang banget jualan. Terus ternyata dengan berjalannya waktu, timku berkembang. Akhirnya aku mulai jalanin jaringannya. Padahal aku udah kekeh tuh ngomong sama si Charles, aku nggak mau jaringan gitu. Aku nggak mau jaringan. Karena kan aku dari online shop gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa, apa sih MLM gitu. Nggak mau gitu, masih agak malu untuk mengakui ya awalnya. Sampai akhirnya Charles itu, ya itu, nyuruh aku map, suruh dengerin map terus. Aku tuh ngerasa pacaran loh sama Pak Suprato. Karena tiap hari di mobilku tuh denger suara Pak Suprato. Iya, serius. Pak, walaupun saya tuh nyetir sendiri, saya itu nyetir sama suami, tapi saya kadang izin dulu ke suami. Aku mau dengerin map ya, boleh nggak? Oh ya, it's okay, boleh. Pak Suprato udah pernah ketemu Kevin juga ya. Nah, gitu. Dia support banget sih aku. Yang awalnya biasa aja, sekarang full support banget. Nah, akhirnya waktu itu Coach Charles juga nyuruh aku untuk map ya. Map itu Maxis Academy, sekolah bisnis yang bekerja sama dengan Livewell Global. Nah, aku senangnya di LWG ini nggak cuma ngajarin kita pintar jualan, dapat income, tapi ngajarin kita untuk jadi seseorang yang berbisnis tapi punya sistem gitu loh. Akhirnya aku mulai duplikasiin ke tim aku. Ya, aku paksa-paksain juga untuk ke sistem kayak Charles paksa aku. Gitu kan. Akhirnya ya tim akhirnya duplikasi. Ternyata dengan berjalannya waktu, ternyata kalau kita punya sistem, itu lebih memudahkan kita untuk duplikasi.
Karena kan misalkan nih Devi punya tim nih di mana-mana, 20 katakanlah. Nggak mungkin dong Devi yang satu ini bisa nge-cover 20 orang yang lagi nanya sekaligus gitu loh. Kadang chatting belum dibales, kok lama, ditelepon-telepon gitu kan terganggu juga pastinya ya. Jadi lebih bagus kalau teman-teman itu kalau join MLM, apalagi LWG, harus join sistemnya, Maxis Academy, itu bagus banget gitu. Sampai akhirnya sekarang aku punya kelas sendiri, Pak. Kelas online, jualan ya, produk, dan kelas jaringan juga. Ya itu satu kebanggaan ya buat aku, karena kan aku awalnya itu yang nggak mau banget jaringan, sekarang aku malah punya jaringan dan punya kelas online juga, kayak gitu. Jadi Mantap. kalau menurut aku, LWG itu kalau dijalanin, bonusnya tuh gede banget. Gede banget, teman-teman, ya. Tapi nggak cuma duit aja yang dijanjiin gitu loh, tapi komunitas, positif. Dari tadi kan aku cerita terus ya. Aku cerita terus, ada Charles, ada Linda, ada Rini. Nah, mereka, komunitas ini yang menjadikan aku tuh seperti ini. Keluar weekend 3, Pak, itu aku sebenarnya nggak mau ke Jakarta. Itu si Rini yang bilang sama aku upline-ku itu. Ya, lu mau nggak? Kalau lu mau gue temenin. Aslinya dia modus, pengen jalan-jalan, Pak. Terus tapi akhirnya ngerasa kayak, oh asik ya bisa keluar kota gitu. Kadang kan kita kan nggak tahu kan nasib kita itu masa sih selamanya ibu rumah tangga gitu loh. Masa sih sebagai istri dan mama, aku nggak bisa nikmatin masa mudaku dulu. Nah, di LWG ini aku bisa gitu. Kayak sambil belajar, tapi aku juga pergi-pergi roadshow gitu. Nah, Dev, salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh bisnis MLM kan komunitas ya, seperti yang kamu bilang ya. Kalau kita bicara bisnis kan memang ya ujung-ujungnya duit kan gitu kan. Nah, kalau di konvensional bisnis lain ya memang ya selain duit apalagi ya nggak ada lagi kan. Gue jual barang, gue dapat untung, yang penting berlipat-lipat ya udah gue kaya, titik, itu aja. Tapi yang membuat MLM itu unik karena ada komunitasnya. Nah, sekarang cerita dong ke kita, Dev, apa sih yang sudah kamu lakukan buat komunitas ini, tim kamu? Saya yakin pasti banyak sekali cerita-cerita bagaimana tim kamu ini berkembang. Dari dulu itu biasa-biasa aja, sekarang sudah bisa melakukan apa, yang dari dulu nggak pede, sekarang seperti apa. Nah, kami pengen dengar, Dev, seperti apa? Aku tuh orangnya juga nggak sabaran sebenarnya, karena aku tuh orangnya perfeksionis gitu. Tapi kadang aku juga dengerin Rini ya ngomong, ya udahlah sabar aja, yang penting orangnya mau jalanin gitu. Terus apa ya, Linda Linda tuh sesabar itu sama aku gitu. Jadi aku kan harus duplikasi ke timku juga gitu kan. Aduh, tiba-tiba emergency. Aduh, Devi cengeng ya. Ya itu sih, terus dan Charles juga selalu ngomong ke aku kalau apa, ya kita kerja untuk orang yang mau gitu loh. Jadi kan kerja kita itu nggak sia-sia kerjanya. Jadi akhirnya ya pastilah kita itu kan kayak aku tuh kan kayak anak kecil yang bertumbuh gitu loh. Terus akhirnya aku punya anak gitu kan. Ceritanya kan kayak gitu. Akhirnya ya aku berusaha untuk jadi leader yang baik, yang bisa ngemong tau nggak sih? Ya, Ngomong. Tahu. Mengayomi gitu ya, mengayomi timnya dengan baik. Nah, sampai suatu ketika aku punya tim yang ada di salah satu kota di Jawa Timur, Pasuruan, itu aku nggak kenal, jadi aku tahu dia itu dari online, bukan, aku tahu dia itu dari orang ini aku tahu dari online, jadi aku nggak kenal, jadi dia sponsorin. Sebut nama boleh nggak? Boleh aja. Yeni namanya, Yeni ya. Nah, jadi aku ngelihat kita tuh sama-sama ibu rumah tangga dan ternyata supportku itu merubah dia gitu loh. Siapa yang sangka ibu rumah tangga bisa jalanin bisnis, bisa tetap ngurus anak, dan bisa keluar negeri. Tahun lalu dia keluar negeri 3 kali.
Korea, Beijing, Korea lagi. Itu yang nggak pernah terpikirkan olehnya gitu loh. Sempat waktu itu ngobrol bareng juga, aku ke Pasuruan, aku tanya, Ian kamu dapat apa dari LWG? Terus ya dia bilang, bisa nyenengin anaknya lah ya. Anaknya pengen apa bisa dibeliin. Terus bisa challenge diri sendiri untuk gimana sih kalau misalkan aku yang bayar uang sekolah anak-anak. Walaupun suaminya mampu gitu loh. Ya, jadi aku ngerasa bantuanku tuh dikit, tapi bagi mereka mungkin besar gitu loh kok. Yes. Aduh, aku udah nggak mau nangis loh, padahal. Itulah hebatnya wanita kalau bicara selalu pakai hati. Ya. Iya ya. Nah, terus ya itu yang menurutku amaze ya. Kita bisa merubah orang, kita bisa ngejaga impian orang, itu aja sih. Terus aku punya tim lagi nih di salah satu kota di Jawa Timur juga, karena memang tim aku lebih berkembang di Jawa Timur ya. Tapi bukan Surabayanya, malah di kota-kota kecilnya gitu. Ini ada nih, orangnya lagi nonton, tiduran, inhalasi, udah senyum-senyum nih. Susan. Dia itu orangnya cuek banget. Aku sampai nggak bisa kasih target ke dia. Pokoknya dapat duit ya udah, nggak dapat duit ya udah, achieve juga ya udah. Pokoknya orangnya santai banget, cuek banget. Sampai akhirnya tiba-tiba dia itu dia Susan ini aku nggak kenal juga awalnya gitu loh. Jadi karena suami sama suami temenan, ya udah akhirnya istri sama istri temenan gitu. Terus dia jalanin LWG setahun loh, achieve loh itu, hebat juga waktu itu. Tapi ternyata setelah 1 tahun tuh dia nggak jalanin lagi, dia break gitu, tiba-tiba menghilang. Terus akhirnya dia tiba-tiba, aku ketemu suaminya waktu itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk beli hydrogen fountain yang terbaru. Terus habis gitu dia closing hydrogen fountain ini 2 tumbler. Terserah Devi lah inputin katanya. Terus aku waktu itu masukkan, kalau di LWG itu paketannya bebas ya, mau pilih produk apa aja, silver, gold, platinum. Ya udah, aku kasih dia yang kira-kira bonusnya nampol lah ya. Terus dia kaget, lo segini tau aku dapetnya katanya. Nah iya, dari dulu kamu kemana? Aku bilang gitu. Dan sampai dari hari itu sampai hari ini dia achieve bukan main. Timnya juga berkembang luar biasa. Bayangin 2 orang ini aku nggak kenal dan bisa jadi orang hebat gitu. Bisa dapat income, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Last time kemarin Susan dapat 3 tiket Rusia dan timnya juga dapat cash promo semua gitu. Dan yang terakhir ya, ada 2 lagi ya, satu itu MUA Surabaya, Lilo, tim aku. Ini sahabat baik aku. Jadi yang 2 tadi aku nggak kenal, yang ini malah sahabat baik aku. Make-up artist di Surabaya, cukup punya nama. Tapi pandemi kayak gini, tapi Lilo tuh pernah bilang sama aku, nggak selamanya aku mau kerja make-up artist, mau sampai kapan? Kalau aku sakit ya, aku nggak bisa kerja kan, gitu loh. Makanya dia jalanin bisnis ini selagi dia nggak butuh gitu. Di pandemi kayak gini pasti yang wedding bakalan dikit dong, yang prewed juga bakalan dikit kan. Ya dia berasa banget income-nya. Terus periode kemarin kita ke Spain. Aku, Ko Sadra, Ko Charles juga, ada Celina juga. Kita ke Spain kemarin bareng-bareng sama Lilo juga. Hah? Sama Lilo juga ya? Iya, sama Lilo juga. Jadi pasti seneng lah sahabat sendiri kita bisa nikmatin semua sama-sama. Dan ini yang terakhir ya. Karena kalau semuanya aku ceritain nggak kelar kita ya. Jadi yang terakhir ini dari Medan. Aku seneng banget karena aku pengen banget punya tim di Medan. Kenapa? Karena papaku tuh asli Medan gitu. Aku pengen punya tim di sana. Waktu itu ceritanya kayak gitu. Sampai akhirnya aku ketemu lagi nih sama orang di online yang aku nggak kenal, Pak, gitu. Nggak kenal, akhirnya dia sponsorin orang. Tapi yang join sama aku ini mungkin mau jadi pemakai aja. Akhirnya aku ketemu sama Linda Darlin. Linda Darlin ada nggak ya? Aku nggak bisa lihat semua ini. Ada ya, lah. Oh, itu ada. Jadi Linda ini justru yang ngikutin aku banget. Dia berasa banget kalau nggak ada upline yang bisa bantu dia, karena upline-nya lagi cuma
user aja kan waktu itu. Akhirnya aku pegang dan aku bilang sama dia, ini loh ikut map, aku bilang gitu. Karena kamu nggak mungkin bisa jalan sendiri, kamu harus punya pegangan ya, itu map gitu loh. Terus kalau butuh apa-apa ya, kamu ke upline, kamu ke kita-kita gitu. Tapi akhirnya dia ngerasa banget, map itu membantu sekali, dan timnya dia itu duplikasi sempurna banget. Kayaknya nggak ada di satu orang pun dari tim Linda yang berkembang itu nggak punya bukunya Pak Suprato. Karena semua belajarnya dari situ ya. 58 bab semua mengupas tentang MLM. Pak Komisi ya Pak. Ya itu, jadi sampai akhirnya punya leader-leader hebat, udah banyak banget pencapaian dari timnya juga gitu loh. Intinya adalah aku tuh nggak kenal sama mereka semua kecuali yang tadi itu yang makeup artist, tapi hidup kita tuh bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, aku nggak bisa ceritain satu persatu, tapi aku udah siapin videonya. Ini adalah beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah saya mentoring, dan saya bersyukur saya punya teman-teman dan sahabat yang sangat mempercayakan bisnisnya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh My Super Team. Kalian luar biasa. Ini adalah perjalanan saya mulai dari karir pertama kali di Live Global, dan tentunya berkat dukungan upline dan juga mentor saya bisa sampai seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang menjadi saksi sukses saya di bisnis Live Global ini. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. 90% tim saya yaitu adalah wanita dan kebanyakan ibu rumah tangga. Saya bersyukur lewat kehidupan saya juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman di luar sana yang mungkin masih berstatus ibu rumah tangga tapi pengen berprestasi. Prestasi ibu rumah tangga nggak hanya di rumah tangga aja, tapi lewat bisnis dan income yang kalian bisa dapatkan, itu pasti bikin kalian lebih percaya diri lagi dan lebih bangga atas diri kalian sendiri. Hidup ini hanya satu kali, hidup ini adalah pilihan. Pilihan kalian yang tentukan. Jadi, mulailah dari hal kecil yang Anda lakukan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Live Global, perusahaan yang membuat saya seperti ini, dan juga Maxis Academy, sekolah bisnis yang mengajari saya bagaimana saya harus berjuang sendiri, bagaimana saya harus percaya pada diri sendiri, dan menjalankan bisnis ini selagi saya tidak butuh bisnis ini. Semua reward yang besar harus dimulai dari reward-reward yang kecil. Saya bersyukur pertama kali saya ke Taiwan itu saya sendiri, dan selanjutnya saya bisa menikmati seluruh rangkaian liburan ke luar negeri saya bersama teman-teman dan sahabat-sahabat Live Global. Terima kasih Live Global dan juga Maxis Academy. Impian kami semua menjadi nyata. Hidup kami jadi lebih punya tujuan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya percaya Anda semua pasti diberkati dan lebih sukses lagi daripada sebelumnya. Kalau saya bisa, teman-teman saya semua bisa, saya percaya Anda semua pasti bisa menjadi sukses. Sukses itu pilihan. Saatnya kita memilih untuk menjadi sukses yang diberkati untuk menjadi berkat. This is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching up to the beat I drum. To help me, I step to be seen. I make no apologies, this is me. Saya bangun setiap pagi dan berpikir bagaimana bisnis saya bisa terus berkembang 24 jam tiap hari. Saya sekarang mengajak Anda untuk mengatakan, yes, saya bisa. Saya akan sukses karena saya berjalan sejauh ini tidak untuk berhenti di sini. Orang yang berbakat itu akan terkalahkan kok sama orang yang rajin.
Jadi ya sebenarnya rajin-rajin kita aja. Kalau mau dari jualan aja dulu, it's okay gitu. Jualan aja terus sampai kok ke cash reward gitu. Tapi kalau punya jaringan, itu akan lebih bikin kita itu berdiri lebih kuat gitu. Dan bisnis ini butuh kerja keras. Teman-teman nggak perlu takut untuk gagal gitu. Nggak perlu takut untuk kecewa. Belum mulai aja udah kecewa. Gimana mau sukses ya kan? Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu kecewa, karena kita punya orang yang pasti mau bantuin kita. Siapakah dia? Itu orang-orang yang mengundang Anda hari ini, di pertemuan hari ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang percaya dan yakin kalau Anda itu bisa. Saya bisa ngomong seperti ini karena upline saya sangat percaya pada saya, dan bilang saya itu bisa. Jadi kenapa saya itu nggak percaya pada diri saya sendiri, ya? Teman-teman punya upline, punya orang-orang yang mengundang Anda, mereka yang akan menuntun kalian untuk ke jenjang kesuksesan di LWG ini. Dan jangan lupa selalu percaya sama upline, ya, karena dia yang udah berada dulu di atas kalian, kalian tinggal dikasih tahu nih caranya gimana, gitu. Nah, ingat impian kalian tuh apa gitu loh. Jangan sampai kerja keras kalian tuh terbuang sia-sia. Ini aku sudah 32 tahun ya. Aku pengen bisa semua aku dapet tuh sebelum aku 40 tahun gitu. Nah, jadi kalian harus tahu kerja keras kalian itu untuk apa, untuk siapa, dan tujuannya itu untuk apa gitu. Kalau kalau mimpi kamu nggak membuat kamu takut, itu artinya mimpi kamu tidak cukup besar. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi teman-teman semangat dan jangan lupa action. Karena ngomong aja, teori aja nggak akan cukup. Tagihan kita, biaya dapur kita itu berjalan terus ya teman-teman. Jadi stay action dan pastinya kalian harus menghubungi teman-teman yang memberikan ID meeting hari ini kepada Anda. Karena mereka sangat care banget sama kalian, mereka peduli banget. Semua pada bilang, aduh, nggak punya income, zero income. Nah, ini teman-teman kalian sudah memberikan peluang bisnis yang tepat dan terpercaya. Jadi saatnya kita bergabung.